Selamat pagi para pendengar Arasta dan pemirsa Radio Suara Tani Blora dimanapun Anda berada. Nah, kali ini bersama Lilis Riani kembali menemani Anda semuanya di program spesial kami di program Ruang 107.7 Sapa Toko. Dan hari ini, saya kali ini akan bahas tentang berkaitan kesiapan Pemkab Blora menuju kemandirian fiskal daerah. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, ya ini kita sudah kedatangan tamu, sudah bersama dengan beliaunya Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora, Bapak Slamet Pamuji SH M.Hum atau akrab disapa dengan Bapak Momo. Selamat pagi Mbak Lilis dan teman-teman Rasta FM serta mungkin para pendengar Rasta FM baik yang ada di Blora maupun di mana saja berada. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Lilis. Amin. Saya sekarang ini di BKAD ini sudah memasuki tahun ketiga. Tahun ketiga. Tapi sebelumnya saya di beberapa dinas kantor, mulai dari Kabag Humas, ya, mulai dari Rasta FM ini berdiri. Saya masih ingat nih, saya masih di Kabag Humas. Betul sekali. Ya, luar biasa. Rasta FM ini masih eksis di situasi yang tentunya ini tidak mudah. Ini saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini Rasta FM ini terus bisa mendampingi masyarakat, khususnya seperti tujuan dari Rasta FM ini kan mendampingi terutama para petani yang akan di Kabupaten Blora. Luar biasa untuk Rasta FM. Oke, terima kasih sekali Pak Momo untuk supportnya dan juga banyak sekali perjuangan ya Pak dan pengorbanan Rasta FM ini. Oke, terima kasih banyak. Nah, ini yang akan saya tanyakan ini Pak Momo, ngomongin tentang soal fiskal Pak. Sebenarnya apa sih fiskal itu Pak? Jadi fiskal itu sebenarnya sih tidak lepas dari pemahaman tentang keuangan. Jadi kalau fiskal daerah ya kita artikan ini adalah keuangan daerah. Sehingga kalau tadi kita memang tema kita adalah kemampuan fiskal daerah, ini adalah memang kemampuan keuangan daerah. Artinya kalau kita skopnya Kabupaten Blora berarti Pemkab Blora dalam mendanai jalannya pemerintah di Kabupaten Blora. Intinya itu diartikan begini, APBD kita atau APBD Kabupaten Blora ini di angka atau totalnya di belanjanya itu di angka kalau di tahun 2022 kemarin di angka 2,2 murni, kemudian perubahan bisa sampai 2,5. Kalau yang di 23 ini ada 2,3, ini di perubahannya 2,4 sekian, jadi sekitar 24 ya. Dari 2,4 ini kemampuan fiskal daerah sebenarnya berapa sih? Kan pertanyaannya seperti itu, berapa sih sebenarnya kemampuan daerah untuk membiayai APBD-nya atau membiayai APBD ini kan semacam rancangan, bagaimana rancangan untuk membiayai kegiatan, semua kegiatan. Berarti semua kegiatan yang ada di Kabupaten Blora begitu Pak ya? Oke. Itu sekitar 2,4. Sementara kemampuan fiskal itu di angka sekitar 14%. 14% dari 2,5 itu kan sekitar di angka 300 sekian. Artinya sebenarnya kita itu hanya mampu membiayai diri kita sendiri itu hanya sekitar 300 miliar lebih sedikit, hanya sekitar 14%. Gitu. Artinya 300 sekian itu 14% itulah sebenarnya kemampuan kita dari kita mencari uang sendiri dari yang kita sebut pendapatan asli daerah. Itu sekitar angkanya di 300. Terakhir 312. Tahun 22 bisa sampai tembus 325 miliar.
Itu. Yang lainnya ini ditutup dari dana-dana transfer pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, artinya ini yang kita masih sangat bergantung, sehingga dikatakan apakah kita sudah, kemampuan fiskal kita sudah tinggi? Belum, karena kita masih di angka 14%. Sebenarnya kalau bisa dikatakan sedang sampai tinggi itu sudah di angka sekitar 30% sampai 50%. Itu baru dikatakan sedang sampai tinggi. Kalau di tinggi itu sudah 1 triliun paling nggak, kita sudah bisa membiayai diri kita, tapi kita masih jauh dari itu. Artinya apa? Yeah. Kalau ketergantungan kita terhadap pemerintah pusat atau tergantung kepada pemerintah lebih atas, pusat maupun provinsi, ini kan kita semuanya hampir kita nggak punya kebebasan. Begitu. Kok bisa rendah seperti itu, Pak? Gimana? Nah, nanti kita bicara rendah itu kemampuan PAD kita. Kenapa kita kok hanya segitu? Ini juga tidak lepas dari beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Apalagi ini juga nanti sudah keluar undang-undang HKPD, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ya, ini juga nanti berubah, perda-perda yang terkait dengan pendapatan ini nanti akan berubah. Apakah ini nanti lebih bagus? Apakah ini menjadi lebih rendah? Ini kita juga belum tahu. Kita baru otak-atik rumusnya ini, karena memang ada juga beberapa pendapatan yang hilang, ada juga pendapatan yang bertambah. Itu yang kita masih otak-atik terus. Bedanya pajak sama retribusi. Oh gitu, ya. Kalau pajak itu kita tidak harus memberikan pelayanan atau jasa, kita bisa narik, itu adalah kewajiban dari masyarakat. Kalau retribusi, kita harus memberikan jasa dulu, baru contoh parkir, kita kan memberikan lahan parkir, lahannya jalan dulu. Itu kan punyanya Pemkab, mereka parkir, baru kita boleh. Oke, betul Bapak. Pasar, kita membangun pasarnya, baru kita bisa tarik.